Kehadiran supporter timnas Indonesia jadi sorotan jelang laga melawan Korea Selatan di Piala Asia U23. Kehadiran ribuan supporter timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 menjadi sorotan menjelang laga perempat final antara Indonesia versus Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pertandingan akan berlangsung pada Jumat dini hari, 26 April 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Republik Korea yang dipimpin oleh pelatih Hwang Seon-hong akan bertanding melawan Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong di babak perempat final Piala Asia. Korea tentu tidak ingin terpeleset karena pemenangan laga akan membuka peluang tim untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Pada pertandingan terakhir penyisihan grup B antara Korea Selatan versus Jepang, tim negeri Ginseng menang berkat gol kemenangan Kim Min-woo. Kemenangan tipis itu memastikan Korea menjadi juara grup dan menghadapi Indonesia yang berstatus runner-up grup A. Terhindar dari Qatar yang berstatus sebagai tuan rumah disebut-sebut menjadi keuntungan. Namun, Indonesia juga menjadi lawan yang tangguh. Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di laga pertama, Indonesia kalah dari Qatar. Skuad Garuda mengalami kesulitan karena 2 pemain kuncinya dikeluarkan dari lapangan karena keputusan wasit yang tidak masuk akal. Pada laga kedua, Indonesia mengalahkan Australia dan mencetak 4 gol ke gawang Yordania. Indonesia juga menunjukkan potensinya dengan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di level U23, Indonesia melaju ke babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Supporter Indonesia jadi beban lawan. Kekuatan Indonesia yang paling mengancam adalah kekuatan organisasi yang didasarkan pada kolaborasi jangka panjang antara tim senior dan timnas U23. Tim ini memiliki serangan balik cepat yang datang dari kekuatan organisasi. Meski kemampuan teknis masing-masing pemain biasa saja, Indonesia bisa mengatasi kekurangan tersebut melalui kerja sama tim. Indonesia kerap merepotkan Australia dengan serangan balik cepat. Pada melawan laga Yordania, Indonesia kembali menunjukkan pola permainan melalui serangan balik dengan mencetak 3 gol dalam situasi permainan terbuka. Selain sibuk memikirkan strategi untuk melawan Indonesia, ada banyak hal yang perlu dipikirkan oleh Hwang Seon-hong. Suasana di stadion ibarat suasana pertandingan di Jakarta, kandang timnas Indonesia. Banyaknya pekerja Indonesia di Qatar membuka ruang pendukung tim merah putih memadati stadion. Supporter Indonesia sangat antusias dengan sepak bola meski Piala Asia U23 adalah kompetisi yang kurang diminati dibandingkan kompetisi lainnya. Dengan adanya Indonesia, penonton di stadion pun semakin banyak. Bahkan, di laga pembuka melawan Qatar, penonton Indonesia justru menguguli supporter tuan rumah Qatar. Pada pertandingan-pertandingan Australia, setidaknya 2.000 dari 2.925 orang yang memenuhi Stadion Abdullah bin Khalifa adalah supporter Indonesia. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 5.000 pertandingan melawan Yordania. Seiring dengan terus berlanjutnya performa apik tim asuhan Shin Tae-yong, kemungkinan besar setidaknya 5.000 supporter Indonesia akan memenuhi stadion pada laga perempat final melawan Korea. Supporter Indonesia tak henti-hentinya menyediakan sepanjang pertandingan, terutama setiap kali Indonesia punya peluang menyerang. Pelatih Shin Tae-yong mengatakan sorakan tersebut jauh dari suara yang terdengar di Jakarta, namun sorak-sorai supporter Indonesia bisa menjadi beban bagi tim lawan. Alhasil, pelatih Korea Selatan Hwang Seon-hong perlu mengatasi lingkungan yang akan terasa seperti pertandingan tandang di Indonesia. Semua mata tertuju Shin Tae-yong, laga yang berat untuk pulangkan negaranya sendiri. Prediksi timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024, Kamis, 25 April 2024, mendatang. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024, Kamis malam atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat.
Semua mata tertuju kepada Shin Tae-yong yang akan melawan kampung halamannya sendiri. Ada perasaan emosional bahwa ia akan melawan negaranya sendiri, namun pelatih 53 tahun itu menyatakan akan berkomitmen untuk Indonesia. Memang posisi saya sekarang apa? Maksudnya pelatih negara mana? Jadi tidak perlu ditanyakan pertanyaan seperti itu, kata Shin Tae-yong saat ditanya wartawan apakah lebih senang mengantarkan Indonesia lolos Olimpiade atau melihat Korsel ke Olimpiade. Dalam konferensi pers, pertanyaan serupa juga muncul dan berulang kali pula jawaban Shin Tae-yong selalu tetap memegang teguh profesionalisme sebagai pelatih Indonesia. Sekali lagi, pelatih Hwang San-hong itu satu negara sama saya akan melawan negara saya dan saya sebenarnya berpikir ingin lawan Korea di final, kata Shin Tae-yong. Tapi kenyataannya seperti ini, saya tidak senang. Tapi ya olahraga, kami akan melakukan yang terbaik untuk menang. Ini pengalaman pertama saya lawan Korea, dan sulit memang ya buat saya. Apalagi saya melatih Korsel mulai dari U20, U23, dan senior. Saya juga pernah berjuang bersama para pemain Korsel, jadi memang sulit bagi saya, tambahnya. Di sisi lain, pelatih Korea Selatan Hwang San-hong juga tak menganggap remeh timnas U23 Indonesia. Kehadiran Shin Tae-yong jadi faktor kunci kekuatan timnas U23 Indonesia menurutnya. Ada Shin Tae-yong di sana, itu yang membuat tim Indonesia kuat, kata Hwang San-hong. Beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di skuad. Jadi itu faktor terkuat bagi saya. Striker, mereka, juga punya talenta, jadi kami harus bersiap-siap dengan baik dan tampil dengan gaya kami untuk memenangkan pertandingan, tambahnya. Pelatih yang juga mantan pemain timnas Korsel itu juga mewaspadai pasukan Garuda Muda yang eksplosif mencetak gol di laga terakhirnya. Kami akan mengatasi itu sesuai dengan keadaan, ujarnya. Kami akan mengandalkan ruang dan mencegah lawan mengeksploitasi ruang. Kami harus kompak semaksimal mungkin, tambahnya.